Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Komang Arada Sandra Wiyasa dengan NIM 122480019 dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti kelas, yaitu Electric Submersible Pump atau ESP. Sebelumnya, ESP itu merupakan salah satu cara untuk mengalirkan minyak bumi dari dalam perut bumi dengan bantuan alat berupa suatu pompa yang dibenamkan dalam fluida minyak yang mempunyai kedalaman yang sangat jauh dari permukaan tanah dan diameter lubang yang sangat kecil. Cara tersebut merupakan salah satu produksi artificial lift atau pengembangan pengangkatan buatan, di samping cara lain seperti gas lifting, sakral pumping, atau juga beam pump, jet pump, dan progressive captive pump. ESP itu merupakan metode pengangkatan buatan artificial lift yang umum digunakan dalam industri minyak dan gas. Digunakan ketika tekanan reservoir tidak lagi cukup mendorong fluida ke permukaan secara alami, dan juga efisien untuk memproduksi fluida dari sumur dengan laju produksi menengah hingga tinggi. Secara umum dari sumber yang saya baca, peralatan electric submersible pump dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peralatan di atas permukaan. Berikut juga jenis-jenis alatnya, jenis-jenis peralatannya. Juga ada peralatan di bawah permukaan dengan jenis-jenis peralatannya. Untuk komponen utamanya itu ada motor, yaitu motor induksi 3 fasa yang dirancang tahan panas dan tekanan, terletak di bagian bawah rangkaian. Yang kedua ada seal section atau protektor yang berfungsi untuk melindungi motor dari masuknya fluida sumur, menyeimbangkan tekanan fluida antara motor dan fluida sumur. Yang ketiga ada pompa atau pump, terdiri dari impeller dan diffuser. Semakin banyak tahap, semakin besar tekanan fluida yang dihasilkan. Yang keempat ada intake, yaitu jalur masuk fluida menuju pompa. Yang kelima ada kabel daya, yaitu tahan tekanan dan suhu tinggi, menghantarkan listrik dari permukaan ke motor. Selanjutnya ada prinsip kerja ESP, yaitu satu, ESP bekerja dengan memompa fluida dari dalam sumur menggunakan pompa sentrifugal bertingkat atau multi-stage centrifugal pump yang digerakkan oleh motor listrik submersible. Karena seluruh unit terendam dalam fluida ESP mampu menghindari dari masalah kavitasi. Selanjutnya ada fluida didorong dari bawah ke atas melalui impeller secara bertingkat. Untuk aplikasi dan kegunaannya, pertama aplikasinya yaitu sumur dengan produksi fluida tinggi, sumur dalam hingga 10.000 feet atau lebih. Selanjutnya ada sumur dengan gas atau oil rasio rendah hingga sedang. Yang keempat, sumur dengan tekanan reservoir menurun. Selanjutnya ada kelebihannya, yaitu efisiensi tinggi dalam mengangkat fluida, instalasi di bawah tanah, tidak menimbulkan kebisingan, operasi otomatis dan bisa dikendalikan dari permukaan. Yang keempat, mampu beroperasi pada sumur dengan kedalaman yang sangat besar atau sangat dalam. Untuk kekurangan ESP sendiri itu ada investasi awal yang besar karena memerlukan peralatan khusus seperti motor submersible, kabel listrik, tahan tekanan tinggi, dan sistem kontrol canggih. Dan juga biaya perawatan penggantian jika ESP rusak karena lokasinya yang berada jauh di dalam sumur. Selanjutnya ada sensitivitas terhadap gas. Jadi jika fluida sumur mengandung gas bebas dalam jumlah besar, ESP dapat mengalami gas locking, yaitu kondisi ketika gas terperangkap dalam impeller dan menyebabkan kehilangan dorongan fluida. Selanjutnya ada untuk sensitif terhadap gas itu ada tambahan lagi, yaitu membuat pompa tidak bekerja optimal atau bahkan gagal total. Yang ketiga, untuk kekurangannya ada sulit dipelihara. Berbeda dengan pompa permukaan, ESP dipasang jauh di dalam sumur ribuan meter. Jadi untuk melakukan perbaikan atau penggantian seluruh string ESP harus diangkat ke permukaan menggunakan rig atau yang memerlukan waktu dan biaya yang besar. Selanjutnya untuk kekurangannya ada kehilangan performa jika viskositas fluida tinggi. Jadi itu untuk jika fluida sangat kental, performa pompa menurun drastis karena efisiensi sentrifugalnya menurun.
Untuk kesimpulannya, di sini saya mendapatkan ESP adalah salah satu metode lifting paling efisien untuk sumur dalam dan produksi tinggi. Selanjutnya, perencanaan harus mempertimbangkan banyak parameter teknis karena juga menghabiskan banyak yang cukup besar tadi, dana yang cukup besar. Selanjutnya ada inovasi terus berkembang untuk mengatasi tantangan lapangan seperti gas lock, kausan, dan monitoring. Berikut dari sumber materi yang saya dapatkan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri.